Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali membahas soal seleksi akademik PPG PGSD tahun 2023 sesuai dengan FR Juli ini, program ke-12. Kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan IPA. Soal yang pertama, PKN. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng yang artinya A. Hewan yang kokoh untuk melawan musuh, B. Hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, C. Hewan yang gagah berani, D. Hewan yang suka bertarung. Jawabannya adalah B. Hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Soal kedua. Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Berdasarkan pernyataan di atas, termasuk salah satu arti lambang Pancasila yang berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau peneduh ini diibaratkan sebagai pohon beringin. Pohon beringin itu adalah lambang dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi bagian yang ditunjuk adalah, jadi yang ditunjuk itu adalah empedu, fungsinya A. mencerna protein, B. mencerna lemak, C. mencerna karbohidrat, D. menyerap vitamin. Jawabannya adalah B. mencerna lemak. Soal keempat, perhatikan gambar di bawah ini. Pencernaan yang terjadi di organ yang ditunjuk adalah, jadi yang tunjuk itu adalah lambung. A. Mekanik dan kimiawi dengan enzim tripsin, lipase, dan amilase. B. Mekanik dengan gigi dan kimiawi dengan enzim pitialin. C. Mekanik dengan dinding organ. D. Mekanik dengan dinding organ dan kimiawi dengan enzim pepsin dan renin. Jadi jawabannya adalah D. Soal kelima, perubahan energi yang terjadi pada PLTA adalah A. Energi kinetik menjadi energi kalor menjadi energi listrik. Yang B. Energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik menjadi energi listrik. C. Energi mekanik menjadi energi kalor menjadi energi listrik. D. Energi potensial menjadi energi kalor menjadi energi listrik. Jadi PLTA, air awalnya sebelum digerakkan oleh turbin, itu berarti dia memiliki energi potensial. Lalu setelah bergerak memiliki energi kinetik, baru dirubah menjadi listrik. Jawabannya adalah B. Nomor 6. Generator atau dinamo adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi A. Energi kinetik menjadi energi mekanik, B. Energi listrik menjadi energi potensial, C. Energi potensial menjadi energi listrik, D. Energi mekanik menjadi energi listrik. Jawabannya adalah D. Soal ke-7. Buku yang berada di atas meja tetap diam dan tidak jatuh. Hal ini disebabkan oleh gaya A. Gaya normal, B. Gaya berat, C. Gaya gesek, D. Gaya otot, E. Gaya dorong. Jadi kalau buku ini adalah gaya normal. Soal ke-8. Ali menendang bola di atas lantai. Awalnya bola melaju dengan cepat, tetapi lama-kelamaan bola melambat dan akhirnya berhenti. Gaya yang menyebabkan bola berhenti adalah A. Gaya gesek, B. Gaya otot, C. Gaya dorong, D. Gaya berat, E. Gaya normal. Jadi yang membuatnya berhenti itu adalah gaya gesek. Urutan daur hidup kata yang benar adalah A. Telur larva pupa imago, B. Telur nimfa imago, C. Telur berudu kata berekor, kemudian kata dewasa, yang D. Telur pupa larva imago, E. Telur imago larva pupa. Jadi kalau kata sudah pasti yang C. Telur berudu kata berekor kata dewasa. Selanjutnya, ini soal bahasa Indonesia. Teh terbuat dari daun teh yang sudah dirajang kecil-kecil lalu dikeringkan, kemudian diproses sedemikian rupa. Ada yang dicampur kembang melati, ada yang baunya wangi, dan masih banyak lagi campurannya sehingga menimbulkan dampak rasa yang enak. Teks di atas termasuk jenis paragraf, A. Narasi, B. Eksposisi, C. Argumentasi, D. Deskripsi. Jadi yang benar ini adalah eksposisi. Selanjutnya, dia memakai rok panjang berwarna coklat, betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun dan memikat hati yang memandang.
Teks di atas termasuk jenis paragraf, A. Narasi, B. Eksposisi, C. Argumentasi, D. Deskripsi. Jadi jawabannya adalah deskripsi. Soal ke-11. Di suatu pagi yang sangat cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar ke hutan. Dia tidak sendirian karena dia pergi bersama kakeknya. Tak terasa mereka telah sampai di hutan yang lebat. Elsa mendengar suara hewan yang sangat nyaring. Dia ketakutan karena ini pengalaman pertamanya mencari kayu bakar ke hutan. Teks di atas termasuk jenis paragraf, A. Narasi, B. Eksposisi, C. Argumentasi, D. Deskripsi. Jadi ini adalah narasi. 12. Ini matematika. Suatu kelompok belajar terdiri dari 12 anak, rata-rata nilai matematikanya 78. Bila seorang anggota kelompok menyusul ujian matematika, rata-rata nilai menjadi 79. Maka nilai matematika anak yang baru masuk kelompok tersebut adalah A 91, B 80, C 78,5, D 88,5. Pembahasan. Pertama kita cari dulu jumlah nilai untuk 12 anak. Berarti 12 kali 78, 936. Kedua, kita cari jumlah nilai untuk 13 anak. Untuk 13 kali 78 sama dengan 1027. Maka nilai anak yang menyusul ujian adalah selisih dari nilai keduanya. 1027 kurang 936 yaitu 91. Soal selanjutnya, Dewi mendapatkan nilai ulangan sebanyak 4 kali, yaitu 10, 8, 9, dan 6. Supaya nilai rata-ratanya 8,5, maka ulangan kelima Dewi harus mendapatkan nilai A 10, B 9,5, C 9, B 9,8, C 9,5, D 8,5. Jadi nilai rata-rata yang diinginkan 8,5, jumlah data yang ada yaitu 10 tambah 8 tambah 9 tambah 6 yaitu 33. Banyak datanya yaitu 4 dan 1 yang akan dilakukan, jadi semuanya 5. Rata-rata itu adalah jumlah data yang ada ditambah dengan A, yaitu nilai ulangan kelima Dewi dibagi dengan banyak data. Kita masukkan nilai rata-ratanya 8,5 sama dengan 33 ditambah A dibagi 5. 8,5 kali 5 sama dengan 33 tambah A. 85,5 kali 5 yaitu 42,5 sama dengan 33 ditambah A. Maka A adalah 42,5 dikurang 33 yaitu 9,5. Jadi nilai matematika kelima Dewi harus 9,5 supaya dia mendapatkan rata-rata 8,5. 14. Mengapa kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung? A. Karena sifat bayangan yang dihasilkan maya tegak dan diperkecil. B. Karena sifat bayangan dihasilkan sama besar dengan benda. C. Karena sifat bayangan yang dihasilkan maya tegak diperkecil. D. Karena sifat bayangan yang dihasilkan nyata dan diperbesar. Jadi jawabannya ini adalah A. Soal ke-16. Berdasarkan hukum 2 Newton, besarnya percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak adalah A berbanding lurus dengan massa benda, B berbanding lurus dengan selang waktu, C gaya total sama dengan 0, D berbanding lurus dengan gaya total. Jadi ingat hukum 2 Newton ini sesuai dengan rumus F sama dengan M kali A. Jadi gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Jadi jawabannya adalah A. Yang merupakan daur hidup nyamuk adalah A. Telur pupa jentik-jentik kemudian nyamuk, B. Telur belatung pupa nyamuk, C. Telur jentik-jentik kecebong nyamuk, D. Telur jentik-jentik pupa nyamuk. Jadi yang benar itu adalah telur jentik-jentik pupa nyamuk. Nyamuk ini adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan larvanya berbentuk jentik-jentik. 18. Penyelenggaraan pesta olahraga setiap 2 tahun sekali melalui SEA Games merupakan bentuk kerjasama antar ruang ASEAN bidang A. Politik, B. Seni budaya, C. Ekonomi, D. Keamanan. Kalau pesta olahraga ini di bidang seni budaya. Selanjutnya, menghadapi pasar tunggal atau masyarakat ekonomi ASEAN MEA yang penuh dengan persaingan sehingga negara Indonesia khususnya melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikannya. Dampak positif dari hasil interaksi antar ruang ASEAN di atas adalah A. Upaya peningkatan kualitas SDM, B. Terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor, C. Adanya kesadaran pentingnya mempertahankan budaya sendiri, D. Usaha menginventarisasi bawah batas wilayah secara tegas dan tertib. Jawabannya ini adalah A. Selanjutnya, berpartisipasi dalam pemilu adalah bentuk pengamalan Pancasila sila K A1, B2, C3, D4. Jawabannya ini adalah 3. Persatuan Indonesia.
Terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan sebanyak titik-titik kali, dan amandemen ketiga dilakukan pada tanggal jadi dilakukan sebanyak 4 kali, dan amandemen ketiga itu dilaksanakan tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak Ibu lulus pretest PPG tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.